Dewan Juri yang terhormat, mosi pada saat ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Di sini ada 3 kata yang perlu kita highlight. Yang pertama itu ada subsidi, yang kedua ada proporsional, yang ketiga ada keterserapan. Subsidi di sini diartikan sebagai bantuan dana dari pemerintah kepada program studi tiap perguruan tinggi negeri di Indonesia, baik itu bantuan dana dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk pembiayaan fasilitas. Kemudian yang kedua, proporsional ini diartikan sebagai sesuatu yang seimbang. Yang kata yang terakhir adalah keterserapan, jadi persentase mahasiswa yang lulus setiap tahunnya dari setiap program studi perguruan tinggi negeri yang terserap di dunia kerja. Di sini baik para lulusan yang terserap di dunia kerja ini dapat lulus sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing maupun tidak sesuai, maupun mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah apa yang akan dilakukan pemerintah ketika akan memberikan subsidi kepada program studi yang memiliki lulusan dengan tingkat keterserapan di dunia kerja yang tinggi? Yang pertama pastinya pastinya semakin tinggi persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam suatu program studi, maka pemerintah akan memberikan subsidi juga yang semakin tinggi pula. Sebaliknya, jika semakin sedikit persentase mahasiswa yang lulus dalam yang terserap dalam dunia kerja, maka persentase subsidi diberi oleh pemerintah pun juga akan semakin sedikit. Lantas bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu yang pertama, pemerintah akan melakukan pendataan rutin tiap tahunnya mengenai jumlah mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi negeri di Indonesia, dan kemudian yang kedua, pendataan mahasiswa tersebut akan meliputi mahasiswa yang telah mendapatkan pekerjaan dan jenis pekerjaannya tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, atas apa urgensi dari mosi pada kali ini? Urgensinya adalah yang pertama, adanya kegelisahan para lulusan PTN di Indonesia, di mana mereka mayoritas tidak dapat memperoleh pekerjaan ketika mereka lulus dari perguruan tinggi, baik itu pekerjaan yang sesuai dengan jurusan mereka maupun tidak sesuai. Kemudian yang kedua, urgensi dalam jangka pendeknya. Kemudian dalam jangka panjangnya, mengapa mosi ini perlu kita bahas? Karena dalam jangka panjangnya, jika tiap para generasi baru di Indonesia, para pemuda di Indonesia ini, para lulusan ini, kemudian ketika mereka lulus mereka gagal mendapatkan pekerjaan, maka ini akan memberikan masalah yang besar kepada perekonomian Indonesia, di mana tingkat pengangguran akan semakin meningkat, dan ketika tingkat pengangguran akan semakin meningkat, maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga akan semakin melemah karena tingginya beban ketergantungan. Lantas mengapa secara prinsip mosi ini perlu kita setujui? Yang pertama, kita akan melihat dari sisi perguruan tingginya, kemudian yang kedua akan kita lihat dari sisi mahasiswa. Kemudian yang pertama, mari kita bahas dari sisi perguruan tinggi sendiri. Mengapa secara prinsip mosi ini perlu kita setujui? Yang pertama, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan hak untuk memenuhi hak dari mahasiswanya. Apa hak dari mahasiswanya? Hak itu dalam bentuk pendidikan yang bagaimana? Pendidikan yang berupa ilmu, berupa ilmu yang diberikan sesuai dengan program studi yang telah dipilih oleh mahasiswa masing-masing, dan itu tidak selalu harus teori saja dan tidak dipraktekkan. Pada status quo sekarang, para tenaga pengajar di perguruan tinggi negeri hanya berfokus untuk menghasilkan mahasiswa dengan nilai yang bagus, tetapi mereka tidak berusaha menggembleng mahasiswanya untuk mempraktekkan teori-teori tersebut, dan akhirnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja? Kemampuan seperti critical thinking dan problem solving. Pada status quo sekarang, para mahasiswa tidak diajarkan problem solving dan critical thinking karena setiap materi-materi yang diajarkan oleh para pengajar tersebut hanya berdasarkan teori dan tidak dipraktekkan gitu. Oleh karena itu, secara prinsip mosi ini perlu diterapkan. Kemudian yang kedua, dari sisi mahasiswa sendiri, pastinya mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh
memperoleh hasil yang mereka harapkan dari kuliah 4 tahun, apa itu mendapatkan pekerjaan. Kemudian secara praktikalnya apakah ini menguntungkan? Ya, pastinya akan menguntungkan, karena bagi program studi sendiri pastinya akan mendapatkan dana yang lebih banyak, kemudian pastinya akan pada akhirnya akan mendapatkan lulusan yang lebih mumpuni lagi. Terima kasih.